Baik, selamat pagi buat kita semua. Pagi hari ini kita mau sebelum berdoa kita dengar firman Tuhan. Nah, firman Tuhannya berjudul Siap. Siap apa ya? Pasti ada yang bertanya demikian tentu ya. Di sini saya mau cerita tentang tentara prajurit. Nah, mungkin yang saya bawakan agak sedikit ekstrim karena kalau tentara kan nggak main-main gitu ya. Siap. Jadi kalau pagi hari ini disuruh ke Papua, dia nggak akan bilang gini, sebentar dan saya masih ngantuk nih, saya mau tidur dulu ya. Atau ada satu pasukan dalam pelatihannya dia harus berjalan 500 km, di tengah jalan dia capek terus bilang ke komandannya, sebentar dan aku tak capek nih, aku tak berhenti dulu ya komandan, duluan deh, nanti saya tak nyusul pakai angkot. Tentu nggak bisa seperti itu kalau prajurit ya. Prajurit akan siap, berkata siap. Prajurit akan berkata kepada komandannya, apa yang diminta komandannya akan dikerjakan. Itu pasti. Karena saya anak tentara, jadi saya banyak tahu di sana ya sedikitnya. Saya melihat kalau tentara disuruh, dia akan berkata, siap. Siap komandan. Tegas. Nah, apa hubungannya dengan doa pagi hari ini? Tapi sebelumnya saya akan menjelaskan tentang tentara ini ya. Saudaraku, menjadi tentara atau prajurit bukan untuk bergaya-gayaan, tetapi siap untuk berperang ya. Kalau kita lihat tentara seperti gambar seperti ini, dia dilatih, pada waktu latihannya nggak enak, tapi dia bukan untuk bergaya, pasang foto seperti ini, tidak, tapi siap untuk berperang. Itu tentara. Dan kalau seperti yang saya katakan tadi, kalau disuruh, dia akan berkata, siap komandan. Misalnya pagi hari ini dia suruh manapun, dia akan berkata siap. Dia akan bilang sama istrinya, saya akan pergi dulu untuk menunaikan tugas. Kayak saya waktu diperintahkan pergi ke Kalimantan untuk membasmi pemberontak di Kalimantan Barat, dia pergi meninggalkan saya dan ibu saya. Dia berkata, siap komandan. Ya. Prajurit harus dilatih dan siap pergi bertugas walaupun dingin atau mengantuk. Lihat dari gambar ini, saudara bisa bayangkan tentara pagi-pagi masuk nyelam-nyelam di air, dia akan, artinya ada sesuatu yang tidak enak secara badani, tapi dia siap bekerja, siap diperintah oleh komandannya. Saya dengar waktu G20 tentara kok bisa tidur ya di dalam air gitu untuk menjaga presiden dari mancanegara. Itulah prajurit. Dia siap maju ke peperangan. Nah, pertanyaannya yang saya menggelitik, adakah di sini prajurit Kristus? Saya tidak tahu ya. Cuman katanya anak Tuhan itu adalah prajurit Kristus. Jadi pertanyaannya, adakah di sini prajurit Kristus? Kalau di firman Tuhan dikatakan prajurit Kristus itu harus punya ketopong keselamatan, berbaju jirahkan keadilan, berikatkan pinggang kebenaran, mempunyai perisai iman, pedang roh, dan kasut kerelaan untuk memberitakan Injil. Ini perlu kita simaki, kita pelajari pagi hari ini. Kita sebagai pendoa siap berdoa pagi hari ini. Dia akan ready sebelum 4.30 tentunya ya. Dia akan ready mengerjakan segala sesuatunya supaya apa yang dikerjakannya baik adanya. Komandan berkata, besok jam 4.30 kita akan memimpin doa. Siap komandan.
Nah, yang saya akan bahas tentu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Firman Tuhan mengatakan prajuritnya orang Kristen harus kayak gimana sih? Ini yang kadangkala tidak semua prajurit Kristen lakukan. Prajurit Kristus tidak lakukan. Ya, kita tentu harus sesuai dengan perintah komandan kita ya. Komandan kita adalah Yesus Kristus. Dia berkata demikian, saudara. Mari kita baca bersama-sama. Di 2 Timotius 2 ayat 3 dan 4 katanya, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ini kata firman Tuhan, ikutlah menderita. Inilah prajurit ya, yang tadi ya, dia harus meninggalkan keluarganya. Prajurit TNI kalau menjalankan tugas, dia siap perintahkan kapanpun saja, yang kadang-kadang tidak masuk dalam agendanya. Tapi Tuhan berkata, prajurit Kristen adalah yang mau ikut menderita bagi Kristus. Dan ada yang menggelitik kita tentunya ya, berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Ya inilah namanya prajuritnya. Siapapun diperintahkan oleh komandan, dia akan berkata siap, tidak banyak alasan yang dibuat, dia akan pergi maju berperang. Tapi Tuhan kita adalah yang luar biasa. Dia adalah Allah yang tidak membiarkan prajuritnya prajuritnya tidak dipersenjatai dengan sesuatu yang tidak baik, ataupun yang dia akan menyertai katanya. Tuhannya akan menyertai. Kalau menyertai, prajurit ini akan dengan berani, dia akan maju terus ke depan. Firman-Nya katakan gini, di Hakim-Hakim 6 ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Jadi kepada prajurit Kristus yang pagi hari ini ikut berdoa, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Di Yosua 1 ayat 9 berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Berarti prajurit ini harus siap dikatakan untuk pergi ke depan. Dan Allah yang luar biasa menyertai kita. Jadi menjadi prajurit Kristus, siap menderita, tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, berkenan kepada komandannya. Siapa komandan saudara? Tuhan Allah menyertai hidup saudara dan saya. Inilah prajurit Kristus. Nah, kalau kita prajurit Kristus, siapa musuh kita? Musuh kita bukan saudara seiman kita, bukan sesama pekerja, bukan yang ada di samping saudara atau yang ada di layar saudara. Musuh kita adalah dunia, kata firman Tuhan. Kedagingan kita dan iblis. Firman-Nya berkata di Yakobus 1 ayat 14 ayat 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ini musuh kita, saudaraku. Keinginan-keinginan daging kita, dosa dunia ini. Firman Tuhan sudah menjelaskan, inilah musuh kita. Musuh prajurit Kristus. Lalu dikatakan lagi di Efesus 6 ayat 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Artinya bukan teman seiman kita, bukan teman sepekerja kita, bukan sesama pendeta, bukan sesama pekerja, bukan sesama satelit.
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi jelas, saudara, kita inilah musuh-musuh kita, daging, keduniawian, dan iblis. Jadi saudaraku, kalau hari ini kemarin kita berkata siap, besok pagi jam 4.30 kita akan perang melawan penguasa-penguasa kegelapan, maka prajurit akan berkata siap. Dia akan ready, dia akan pakai pasukan perlengkapannya, dia akan maju ke depan bersama panglimanya, yaitu Yesus Kristus. Jadi yang berdoa pagi hari ini nggak ada lagi yang leyeh-leyeh, siap bekerja, melayani Tuhan, maju ke depan bersama panglima besar kita, yaitu Yesus Kristus. Mari saudara, kita siapkan diri kita akan perang, maju ke depan, kita berdoa melawan pemerintah-pemerintah di udara, melawan kedagingan kita, melawan keduniawian ini. Mari kita berdoa.